Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Ade Partini, SAG MHum, selaku dosen mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara, dan tak lupa teman sekalian yang kami banggakan. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Ade Partini, yaitu mengenai konstitusi dan kelembagaan negara. Saya Konita dan teman saya Ahmad Abal Fakih, Ahmad Rahmani, Muhammad Alif Suhibal, dan Fauzul Iman. Kami akan membahas mengenai konstitusi dan kelembagaan negara. Simak video ini ya. Ini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Baik, langsung saja. Konstitusi adalah kumpulan aturan atau hukum dasar yang mengatur bagaimana sebuah negara diorganisir, bagaimana kekuasaan dan kewenangan dibagi antara berbagai institusi pemerintahan, dan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi biasanya ditulis dalam bentuk dokumen tertulis seperti piagam atau undang-undang dasar, dan dianggap sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara atau organisasi. Konstitusi juga dapat mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak-hak rakyat, dan perbatasan kekuasaan pemerintah. Baik, materi yang kedua adalah pengertian kelembagaan. Kelembagaan merujuk pada suatu organisasi atau intuisi formal yang berfungsi untuk memfasilitasi interaksi, koordinasi, dan kerja antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau sistem. Kelembagaan bisa berupa organisasi pemerintah, badan usaha, organisasi sosial, atau institusi pendidikan. Kelembagaan biasanya terdiri dari sejumlah peraturan. Yang pertama, struktur, dan kedua, prosedur yang terorganisir dan baik, serta memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Tujuan utama kelembagaan adalah untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar anggotanya, serta memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dengan efektif dan efisien. Contoh dari kelembagaan adalah parlemen, pengadilan, universitas, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan. Setiap kelembagaan memiliki peran dan tanggung jawab yang unik dalam masyarakat, dan keberadaannya diatur oleh undang-undang atau peraturan lain yang berlaku. Sekali pengertian konstitusi dan kelembagaan negara. Menurut ahli, menurut Jimli Asyidi, konstitusi adalah undang-undang dasar yang termasuk dalam hierarki hukum, menepati kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat fundamental, sehingga pembuatan berbagai macam peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Menurut nilai budaya konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara bagaimana suatu pemerintahan dan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kelembagaan negara. Lembaga negara muncul dari pengejawatan konsep trias politika sebagai presentasi pembagian kekuasaan. Sebagai contoh, di Indonesia, kekuasaan eksekutif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut sebagai lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan legislatif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kekuasaan yudikatif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut dengan Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan kewenangan kelembagaan negara. Setiap negara tentunya membutuhkan organ atau lembaga negara untuk menjalankan struktur pemerintahan guna mencapai tujuan negara tersebut. Kelembagaan negara sendiri dibentuk dalam sejumlah bagian berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda-beda selama menjalankan tugasnya. Mengutip dari buku Lembaga-lembaga Negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karya Hans Kelsen. Ada dua definisi lembaga negara dalam arti luas dan arti sempit. Lembaga dalam arti luas yaitu setiap individu atau organisasi yang memiliki fungsi
tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, setiap individu dapat dikatakan organ atau lembaga negara apabila secara pribadi mempunyai kedudukan hukum tertentu untuk melakukan sesuatu atas nama negara. Susunan lembaga negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sesuai dengan aspirasi rakyat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan, sehingga dapat mencegah menyimpang kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembentukan lembaga negara didasarkan pada bermacam-macam dasar hukum. Antara lain adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, serta lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Publikasi dalam situs resmi Kemenkumham menyatakan dari segi hierarki, lembaga negara dikategorikan ke dalam 3 lapisan. Pada lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara. Lapis kedua terdiri dari lembaga negara. Sedangkan pada lapis ketiga merupakan lembaga negara yang berasal dari regulator di bawah undang-undang. Antara lembaga di lapisan 1 dengan yang lain menerima perlakuan hukum dan wewenang yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kedudukan lembaga tersebut. Selanjutnya mengenai fungsi dan wewenang lembaga negara, yaitu yang termasuk ke dalam jajaran lembaga tinggi negara antara lain ialah organ konstitusi yang secara langsung telah diatur kewenangannya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Macam-macam lembaga tinggi negara beserta tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang tahun 45, yaitu yang pertama Presiden. Presiden beserta Wakil Presiden merupakan satu lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah undang-undang. Secara politik, Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Tugas Presiden sebagai eksekutif kepala pemerintah ialah memegang wawasan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Selain itu juga membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR serta mengangkat duta dan membuka duta antara lain dengan persetujuan DPR juga. Selanjutnya, MPR. Tugas dan wewenang MPR antara lain untuk mengubah dan menetapkan undang-undang, memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan bila terjadi kekosongan, serta meyakinkan dengan mengucapkan sumpah presiden dan wakil presiden. Meski begitu, sejumlah kegiatan ini bukan merupakan kegiatan yang rutin untuk dilakukan. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang pasal 20, DPR memiliki 3 fungsi antara lain visualisasi anggaran dan fungsi penguasaan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan presiden dalam membentuk rancangan undang-undang terkait anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dalam Undang-Undang tahun 45 pasal 22D, hasil amandemen menegaskan bahwa wewenang DPD antara lain dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan membentuk pembentukan pemekaran serta menggabungkan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK diatur dalam bab 8A Undang-Undang 1945, terdiri dari 3 pasal dan 7 ayat. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pusat keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan kepada DPR, DPD, serta DPD sesuai kewenangannya. Kekuasaan ini dikenal dengan sebutan kekuasaan eksaminatif. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung. Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 45. Kewenangan yang dimiliki antara lain yaitu mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji terkait mengenai materi selanjutnya, yaitu melanjutkan dari materi sebelumnya. Dari segi hierarkinya, bahwa lembaga negara dikategorikan ke dalam 3 lapisan. Pada lapisan pertama disebut sebagai lembaga negara tinggi negara, lapisan kedua terdiri dari lembaga negara, sedangkan dari lapisan ketiga itu merupakan negara yang berasal dari regulator di bawah undang-undang. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai lapisan yang kedua terkait mengenai lembaga negara. Pada artikel Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta yang berjudul mengenai penataan lembaga negara, refleksi penguatan sistem presidensial, menyebutkan bahwa lembaga negara yang tergolong dalam lapisan 2 itu bisa berdasarkan dari Undang-Undang Dasar dan juga dari undang-undang. Nah, adapun lembaga dan komisi negara independen yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yang pertama ada Menteri Negara, yang kedua ada Bank Indonesia, yang ketiga ada Tentara Nasional Indonesia, yang keempat ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kelima ada Komisi Pemilihan Umum, yang keenam ada Kejaksaan Agung. Sedangkan posisi lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat sebagai Komnas HAM. Yang kedua ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang ketiga ada Komisi Pengawasan. Yang ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Yang keempat ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang kelima ada Konsil Kedokteran Indonesia. Yang keenam ada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya tadi terkait mengenai lapisan yang kedua. Sekarang lapisan yang ketiga. Lembaga negara yang berasal dari regulator di bawah undang-undang dikategorikan ini merupakan lembaga konstitusi yang sumber kewenangannya berdasarkan dari regulator atau pembentukan peraturan di bawah undang-undang. Dalam artian bahwa secara hukum keberadaannya hanya didasarkan pada kebijakan presiden. Misal, Komisi Ombudsman Nasional merupakan salah satu lembaga negara yang termasuk dalam kategori ketiga. Lembaga ini dibentuk hanya berdasarkan keputusan presiden. Di sisi lain, terdapat sejumlah lembaga maupun jabatan daerah yang termasuk dalam kategori ini. Misalnya, antara lain seperti pemerintah daerah provinsi, ada gubernur, ada DPRD provinsi, ada pemerintah daerah kabupaten, ada bupati, ada DPRD kabupaten, ada pemerintah daerah maupun kota, ada wali kota, dan ada DPRD kota, dan lain-lain.